Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini saya sedikit berbagi tentang eh, cara kita memasukkan soal UTS dan UAS ke LMS ya, khususnya LMS yang ada di Universitas Juanda Bogor. Nah, pertama ada beberapa hal yang harus saya bahas, saya sampaikan. Pertama, ya kita harus memastikan bahwasanya pertemuan perkuliahan kita telah selesai ya. Minimal misalnya adalah 7 kali atau 7 pertemuan seperti itu tatap muka yang dilaksanakan secara daring, baik itu daring yang sifatnya sinkronus maupun daring yang sifatnya asinkronus. Selanjutnya kita harus menyiapkan soalnya. Ini soal tesnya ya. Bapak Ibu harus buat soalnya dulu, ya, soal tesnya, dan tentu saja kalau Bapak Ibu sudah mengajar berkali-kali, ini Bapak Ibu sudah memiliki bank soal gitu ya, bank soal atau soal-soal yang sering diberikan kepada mahasiswa seperti itu. Yang ketiga, pastikan materi sudah diajarkan. Jadi kalau kita mau bagus dalam penilaian, tentu saja kita memberikan soal sesuai dengan materi atau kompetensi yang sudah kita berikan kepada mahasiswa. Selanjutnya kita unggah ke LMS menggunakan link karena LMS kita Universitas Juanda pada sekarang itu sudah lebih sering menggunakan berbasis link seperti itu. Baik, mungkin ini ada beberapa misalnya. Nah, ini misalnya adalah soal saya tentang mata kuliah inovasi pendidikan seperti itu. Nah, ini soal kita ini yang akan kita unggah ke LMS nanti, yang akan kita unggah kepada Learning Management System pada mata kuliah inovasi ya. Ini contoh ini tahun kemarin seperti itu. Nah, sekarang kita terlebih dahulu harus masuk dulu atau login dulu kepada LMS kita. Nah, ini Bapak Ibu kalau misalnya kita mau masuk silahkan masuk misalnya pakai Niden atau apa seperti itu silahkan login. Kebetulan saya sudah login. Nah nanti Bapak Ibu akan masuk ke sini ya, akan masuk ke dashboardnya Bapak Ibu dan akan melihat tampilan mata kuliah apa saja yang sudah atau yang diajarkan. Misalnya saya di sini mengampu inovasi pendidikan di kelas PGSD semester 5 01C atau biasanya PGSD 5C, terus ada inovasi pendidikan 02A, ini kelas sore, PBA, terus inklusif, sampai misalnya pengembangan kurikulum. Nah, setelah itu misalnya tadi saya sudah menyiapkan uh, soal UTS untuk inovasi pendidikan. Nah, ini saya sudah siapkan, berarti kita klik di sini nih, Bapak Ibu, tinggal klik ya. Nah, ini saya sudah buka sebenarnya ini, udah klik ya. Ini tadi inovasi pendidikan Teguh Prasetyo 01C seperti itu ya, atau kelas 5C. Setelah itu misalnya ini saya sudah upload beberapa mata kuliah. Nah, ini juga hasil pertemuannya. Ini mata kuliah pertama. Ini saya sudah sempat unggah ke YouTube ya. Jadi karena kita daring, misalnya mahasiswa tidak sempat hadir seperti itu, maka kita bisa menempelkan tadi linknya gitu ya, linknya ke YouTube misalnya seperti ini nih ya. uh, ya. Kita jadi mahasiswa atau mahasiswi, nah ini kita sudah otomatis sudah dikasih. Misalnya saya Nah, ini misalnya ini adalah kuliah perdana, terus saya sudah unggah dan mahasiswa bisa mempelajari atau bolak-balik kalau misalnya ada materi yang kurang paham seperti apa, tinggal diulang lagi. Nah, kembali lagi ke tadi. Nah, ini
Saya kebetulan membuat beberapa pertemuan, misalnya ada yang berbasis YouTube, terus misalnya ada yang menggunakan Google Classroom, tapi hasilnya ini bisa juga uh, bisa juga dapat ditunjukkan, misalnya seperti ini Bapak Ibu nih. Misalnya sudah saya tampilkan, nah ini inovasi pembelajaran ini untuk kelas C ini ya. Ini untuk kelas C, jadi mahasiswa ini akan berpresentasi seperti itu. Nah, misalnya kami kelompok 2, tadi misalnya di sini sudah saya sampaikan, misalnya ini kelompok 2 tentang inovasi pendidikan ya. Jadi ini adalah tentang ini inovasi pendidikan sebagai penyelesaian problematika pendidikan dasar. Jadi mahasiswa akan di sini menyampaikan materinya ya. Nah, di sini misalnya di akhir tugasnya dosen adalah memberikan penguatan terhadap pembelajaran daringnya itu. Jadi memang saya membuat LMS itu tidak hanya kuliahnya di LMS, karena menurut saya bisa dimixkan, bisa digabungkan dengan beberapa aplikasi yang lain. Nah, ini video mahasiswa, juga mahasiswa saya tuntut untuk membuat video pembelajaran seperti itu, agar teman kelompok yang lain juga bisa mempelajari seperti itu. Jadi mahasiswa bisa saling berinteraksi, bisa mengembangkan pengetahuannya. Misalnya di sini nih ada durasi 11 menit seperti itu. Dan mereka bisa mengembangkan medianya ya. Ini mereka bisa mengembangkan medianya dengan berbagai macam cara seperti itu. Apakah mau pakai aplikasi? Nah, nih. Nah, ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok materi yang disampaikan oleh dosennya, oleh mahasiswa sendiri. Jadi ketika mahasiswa pendidikan sebagai penyelesaian problematika pendidikan SD. Mahasiswa lupa untuk mempelajarinya, bisa melihat lagi ke beberapa pembelajaran. Sebagai penyelesaian problematika SD. Balik lagi ke tadi, fokus kita adalah mengupload soal seperti itu. Nah, setelah ini mungkin bahan aja, dan saya memang belum selesai pertemuan hari ini, tapi saya akan mencoba untuk memberikan. Nah, ini kita pastikan dulu menghidupkan mode ini, tadi adalah modenya masih mati, sekarang sudah hidup, jadi nggak usah dimatikan seperti itu. Nah, kita akan membuat misalnya ujian tengah semester. Nah, tadi karena saya sampaikan ini adalah basisnya link seperti itu, maka kita akan harus menyiapkan soal terlebih dahulu kepada Google Drive kita ya. Jadi misalnya ini adalah Google Drive saya. Nah, terus saya sudah menyiapkan soal tadi, ini soalnya. Dan ini udah saya searching, misalnya di sini sudah saya searching, ini adalah soal UTS, inovasi pendidikan. Setelah itu mau kita upload nih, mau kita upload kepada misalnya ke Google Drive tadi. Nah, ini tinggal kita drag cara cepatnya seperti itu. Kita drag, terus kita pilih, pilih sini ya, ke Google Drive tadi ya. Taruh di mana saja boleh ya. Tapi biasanya biar mudah, taruh aja di drive saya. Nah, ciri-ciri Google Drive sedang proses ya sudah ada di sini nih, di sebelah kanan bawah ya. Nah, sebelah kanan bawah tinggal kita klik. Ya. Tinggal kita klik, kita tunggu. Ya. Nah, ini udah muncul. Nah, misalnya ada bacanya UTS, Inovasi Pendidikan 5A 5D tadi, terus kita klik, ini contoh ya. Nah, terus kita cari dapatkan link seperti itu. Nah, ini yang awalnya dibatasin, kita buka menjadi siapa saja yang memperoleh link. Nah, terus kita salin linknya. Terus kita kembali lagi kepada kursus kita tadi, misalnya ini.
Terus kita akan menambahkan soal UTS-nya ya, bukan ini, mohon maaf ya, kita akan tambahkan semoga bisa ini ya. Nah, ini mulai pelan-pelan. Oke, terus kita pilih URL yang paling mudah. Nah, ini kita tinggal menuliskan misalnya di sini soal UTS. Kita tinggal kopikan tadi kopinya. Nah, setelah itu kalau mau deskripsi juga boleh, misalnya dapat diakses misalnya tanggal berapa, hari, tanggal misalnya, dan kapan terakhir misalnya waktu pengumpulan. Karena atau misalnya kalau tidak waktu pengumpulan adalah ya mungkin berapa durasinya waktu pengerjaan, misalnya waktu pengerjaan dari soal tersebut. Nah, setelah itu kita mau tampilkan. Nah, setelah itu kita simpan dan kembali kepada kursus. Kita tunggu sampai benar-benar selesai ya. Nah, ini sudah selesai, dan kalau mahasiswa akses ya, mereka tinggal klik sebagai mahasiswa ya, misalnya seperti itu. Misalnya kalau kita klik contohnya ya, ini sudah mengarah kepada soal kita di Google Drive ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengerjakan ini sendiri di rumah ya, bisa berkreasi ya, bisa mengembangkan supaya nantinya pas pada waktu UTS Bapak Ibu tidak ada kesulitan ya. Nah, ini jadi mahasiswa nanti tinggal unduh atau download dari materi-materi yang tadi sudah nah itu yang sudah kita upload di Google Drive. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.